Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prayudha Dilaksana dari kelas N1G absen 17 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Generative Artificial Intelligence dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Gen AI atau Generative Artificial Intelligence. Adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru secara otomatis seperti teks, gambar, audio, video, atau kode program. Dengan cara mempelajari pola dari data dalam jumlah besar dan kemudian menciptakan keluaran yang menyerupai karya manusia tanpa menyalin langsung data aslinya. Jadi dapat kita pahami Gen AI sangat banyak manfaatnya bagi generasi sekarang yang terutama mahasiswa dan sangat berperan penting dalam akademik. Selanjutnya adalah peran Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital yang mampu membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan, terutama materi yang sulit atau kompleks. Gen AI memungkinkan mahasiswa belajar secara mandiri, mengulang penjelasan sesuai kebutuhan, serta membantu merangkum materi dan menyusun catatan sehingga pembelajaran lebih efektif dan terarah. Jadi peran Gen AI ini sangatlah kompleks dikarenakan banyak sekali manfaat dari Gen AI tersebut. Dan bagi saya Gen AI ini sangat membantu untuk proses pembelajaran di perkuliahan. Selanjutnya adalah ini beberapa contoh penggunaan Gen AI dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama adalah membantu memahami materi kuliah. Mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk meminta penjelasan materi yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana dan sertai contoh. Apabila terdapat pembelajaran yang susah dipahami, bisa langsung menggunakan Gen AI untuk membantu menyelesaikan pembelajaran atau materi. Yang kedua adalah merangkum materi perkuliahan. Gen AI dapat membantu membuat ringkasan dari catatan atau bahan ajar sehingga lebih mudah dipahami atau mudah dipelajari. Yang ketiga adalah membantu penyusunan tugas. Gen AI digunakan untuk mencari ide, membuat kerangka atau contoh penulisan tugas tanpa menyalin langsung. Yang terakhir adalah latihan soal dan pembelajaran dan pembahasan. Mahasiswa dapat meminta contoh soal beserta penjelasannya untuk melatih pemahaman. Jadi ini adalah beberapa contoh penggunaan Gen AI dan ini masih banyak lagi kegunaan dari Generative Artificial Intelligence. Selanjutnya adalah etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Terdapat beberapa etika dari penggunaan Gen AI. Yang pertama adalah menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan mengganti usaha sendiri. Jadi menggunakan AI secara bijak, tidak terlalu ketergantungan untuk menggunakan AI. Yang kedua adalah
tidak menjadikan AI sebagai sarana plagiarisme. Banyak sekali yang menyalahgunakan AI, yang terutama pada arah plagiarisme. Bagi saya, AI yang digunakan di era zaman sekarang, terutama mahasiswa, banyak sekali menggunakan sarana untuk plagiarisme. Yang ketiga adalah tetap memahami dan mengevaluasi hasil dari AI. Setelah kita mendapatkan jawaban atau materi dari AI, alangkah baiknya kita untuk meng-cross-check atau mengevaluasi kembali dari hasil yang sudah diberikan oleh AI. Yang keempat adalah menggunakan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah mematuhi aturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi. Dan ada lagi keuntungan AI dalam pendidikan. AI dalam pendidikan membantu pembelajaran lebih personal, efisien, dan fleksibel. Dan mahasiswa dapat belajar mandiri kapan saja, meningkatkan kreativitas, serta mempermudah tugas dan presentasi. AI juga mendukung dosen dan evaluasi dan memonitor kemajuan mahasiswa. Jadi, AI sangatlah membuat kita menjadi mudah untuk mengakses atau belajar melalui AI. Dan inilah beberapa dampak negatif jika kita menyalahgunakan atau disalahgunakan dalam menggunakan AI. Yang pertama adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jadi banyak sekali orang yang ketergantungan atau sering menggunakan AI, dan akibatnya mereka tidak mempunyai skill ataupun kemandirian untuk berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah ketergantungan berlebihan pada teknologi. Yang ketiga adalah risiko plagiarisme dan pelanggaran akademik. Apabila kita terkena atau menjadikan AI sebagai plagiarisme, dan itu pun pasti punya efek samping, dan kita akan mendapatkan pelanggaran dari akademik. Yang terakhir adalah mengurangi kejujuran dalam proses belajar. Menurut saya, AI bisa menjadikan kita untuk lebih maju dan mempunyai banyak ilmu, tetapi kita harus lebih bijak dalam menggunakan AI tersebut. Dan masa depan AI dalam pendidikan. AI akan semakin mendukung pembelajaran yang personal sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang kedua adalah proses menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Jadi kita tidak membutuhkan banyak waktu dalam belajar. Dengan contoh, kita mendapatkan soal yang tidak dapat kita kerjakan atau sulit untuk dikerjakan, kita bisa tanya dengan AI. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Kita akan mendapatkan semua jawaban dari soal-soal tersebut. Yang ketiga adalah AI membantu dosen dan mahasiswa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang keempat adalah peran manusia tetap penting dalam pengawasan etika dan pengambilan keputusan. Jadi AI bukanlah sarana untuk kita menggunakan setiap hari, tetapi ada saatnya kita
membutuhkan peran manusia dalam menempuh dunia pendidikan. Bagi saya, AI sangatlah membantu untuk kita mendapatkan banyak pengetahuan. Tetapi di sisi lain kita harus bisa memanage atau bagaimana cara penggunaan AI yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.